Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Casey Alexander. Saya dari angkatan 2025 dari jurusan Accounting. Jadi di video AFL 3 tugas ini, saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang dari PT Makmur Sejahtera. Jadi dalam metode perpetual. Jadi di sini akan membuat jurnal umum, neraca saldo, dan laporan-laporan keuangan yang lengkap. Jadi yang pertama, kita akan membuat jurnal umumnya. Jadi di sini saya sudah mempunyai chart of account, jadi kayak nama-nama account gitu, COA-nya. Terus selanjutnya kita akan buat jurnal. Jadi di jurnal umum itu ada apa sih? Ada apa aja? Ada nomor, tanggal, akun kredit, akun debit, kredit, keterangan, ada keterangan, terus yang terakhir ada akun. Jadi ini nama akun. Nah, kita rapiin dulu ya. Jadi itu bakalan kita buat tabel gitu. Nanti terakhir aja baru dirapiin. Jadi kita akan masuk ke soal yang pertama. Ini soal. Nah, yang pertama, soal pertama ini di tanggal 1 Januari, pemilik ini dia menyetorkan modal sebesar 120 juta. Ini tuh untuk modal awalnya. Jadi di sini tuh kita tulis 1 Januari 2025 ya. Nah, ini akun kredit. Oh ya, jadi kita bakalan, oh ya guys, sorry, ini saya akan ngebuat data validation-nya dulu, jadi supaya kita bisa mudah untuk mencari data-datanya. Cara buatnya itu kita cari di data, ini ada data validation, terus ini ya kita ganti ke list. Nah, untuk search-nya kita ambil di COA, tarik garis dari 101 sampai sini. Terus tinggal di oke. Jadi tada, kita bisa milih mau yang mana gitu. Nah, terus di sini kita bakalan pakai rumus supaya nama akunnya itu bisa keluar. Ini sama dengan 0, jadi kalian bisa ngikutin rumus ini ya. Nanti dia bakalan muncul sendiri gitu guys. Ini pada 1 Januari, pemilik menyetorkan modal. Jadi modalnya itu yang pertama, di akun kreditnya itu ada kas, terus akun, nah dia bakalan muncul otomatis gitu guys. Jadi nanti ini rumusnya tinggal kita tarik garis ke bawah aja. Di akun debitnya ada modal sebanyak 120 juta. Penyetoran modal.
penyetoran modal. Ini kita rapiin dulu biar ada kelihatan jelas 120 juta. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Di invoice ini ada faktur pembelian. Jadi di sini dia membeli barang sebesar 40 juta harganya pada tanggal 3 Januari. Nah, syarat pembayarannya itu 2/10 dan N/30. Jadi kalau misalnya lewat tanggal 10 tuh dia tuh lewat 10 hari dia bakalan nggak dapat diskon 2%. Tapi kalau misalnya bayarnya masih sebelum 10 hari atau tanggal 10 dia bakalan dapat diskon 2%. N/30 nih jadinya end of the month gitu loh. Jadi yang terakhir bayarnya tuh tanggal 30 gitu. Jenis pembeliannya kredit. Nah, ini tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari itu jadi persediaannya tuh nambah sama di sini tuh jadi kas ya. Persediaan bukan, jadi hutang usaha karena dia kredit tadi. Sorry. Hutang usaha sebesar berapa tadi? 40 juta. Ini kita bisa tarik garis kayak gini. Udah, keluar deh. Oke, selanjutnya nomor 3, soal nomor 3 itu. Nah, pada tanggal 4 Januari, ini tuh ada FOB shipping point. Jadi FOB shipping point itu biaya angkut pembelian. Karena biaya angkut pembelian itu kita yang bayar sebagai penjual gitu yang bayar. Ada FOB shipping point. Tanggal berapa? Tanggal 4 Januari. Jadi 4 Januari itu ada persediaannya nambah sama kasnya nambah 2 juta. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu ini tanggal 6 Januari ada retur pembelian. Jadi tanggal 6 Januari itu ada barang yang dibalikin gitu sejumlah 6 juta. 6 Januari. Jadi 6 Januari jadi ada hutang usaha di kredit sama persediaan. 6 juta. Jadi ini retur pembelian. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 itu salah. Nah, nih. Nah, ada faktur pembelian. Jadi soal nomor 5 itu dia pada tanggal 8 Januari itu ada barang
Dia tuh membeli barang dagangan gitu sejumlah 20 juta. Dengan catatan FOB destination, dia bayarnya secara tunai. Jadi, hutang usaha di debit sama, salah. Jadi, persediaan di debit sama kas di kredit. Tanggal berapa tadi? 8 Januari. Persediaan. Lalu, kas. Sebanyak 20 juta. FOB destination. Lanjut ke soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 itu, nah ini. Di tanggal 10 Januari ada utang pembelian sebesar 34 juta. Nah, terus potongan pembeliannya itu 2%. Jadi total yang dibayarnya 33 juta 250 pada tanggal 10 Januari 2025. Oke. 10 Januari. Jadi di sini tuh ada hutang usaha. Terus di sini ada, jadi di sini ada 3 gitu ya. Hutang usaha, ada kas, ini sama potongan pembelian. Nih. Jadi di hutang usahanya itu sebesar 34 juta. Di kreditnya itu kasnya tuh 33. Nah, potongan pembelian 2%. 2% itu jadinya 6,82%. Pelunasan dengan diskon. Lanjut kita ke soal nomor 7. Nah, di nomor 7 pada tanggal 13 Januari 2025 ada uang sejumlah 60 juta. Jadi dia nih ngejual barang dagangannya dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 13 Januari ya. Nah, di sini 13 Januari berarti beban angkut penjualan sama kas. Penjualan. Terus di sini akun debitnya kas. Sebesar guys. Oh, yang ini tuh 12 Januari. Maaf guys, salah. Ini tuh tanggal 12 Januari. Ya. Salah tulis, sorry guys. Jadi tanggal 12 Januari. Nah,
Jadi di tanggal 12 Januari itu ada piutang usaha sama penjualan. Karena dia kan belum bayar ya. Sama penjualan. Sebesar tadi berapa? 60 juta. Penjualan secara kredit. Nah, lanjut kita ke soal nomor 8, tanggal 13 Januari. Nah, yang nomor 8 baru yang tanggal 13 Januari, guys. Nah, ini. Nah, yang ini 13 Januari. Nah, biaya angkut penjualan FOB Destination sebesar uangnya itu 1,5 juta. Jadi di sini pada tanggal 13 Januari itu beban angkut penjualan sama kasnya. Di sini di akun kreditnya itu beban angkut penjualan, lalu di akun debitnya itu kas. Rp1.500.000. FOB Destination. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini, nah ini sorry guys, ini juga salah, bukan 15 Januari, tapi tanggal 18 Januari 2025. Nah, ini ada retur penjualan di tanggal 18 Januari ya. 18 Januari. Ini tuh ada retur penjualan. Ya, ini tuh retur penjualan sebesar 5 juta yang diretur barangnya. Berarti di sini tuh berarti ada kas. Di sini ada retur penjualan, guys, bukan kas, sorry. Sini tuh retur penjualan, retur penjual sama sini piutang usaha. Sebesarnya 5 juta. Ya. Oke, lanjut kita ke nomor 10. Oke, jadi di nomor 10 ini tanggal 18 Januari ini udah benar ya tanggal 15. Salah. Nah, ini tanggal 18 Januari 2025 kita tulis dulu. Ada apa? Ada bukti kas masuk sebesar totalnya itu 53.900.000. Nah, piutang usahanya tuh jadi 55 juta sama potongan pembeliannya 2%. Berarti di sini tanggal 18 itu di akun kreditnya itu ada kas sama potongan penjualan. Potongan penjualan. Di sini ada
piutang usaha. Ini dikasih ada 53.900. 53.900, terus di bawahnya ada potongan penjualan 1%, itu jadinya 1.100.000. Terus piutang usahanya itu 5 juta, piutang usahanya 55 juta. Menerima pembayaran dengan diskon. Lanjut, kita ke nomor 11. Nah, pada tanggal 25 Januari, ini tuh ada pelunasan piutang, tapi kayak piutangnya tuh udah lunas duluan gitu sebelum tanggal 25 Januari. Nah, jadi tuh kayak kita tuh cuma nulis keterangannya aja. Tapi debitnya tuh nggak ada. Debit kreditnya maksudnya harganya tuh nggak ada karena udah lunas. Di 25 Januari 2025, jadi ada kas sama piutang usaha. FOB shipping point. Lanjut ke nomor 12 yang terakhir. Soal terakhir, ada faktur penjualan. Jadi, nomor 12 itu tanggal 28 Januari 2025, 28. Nah, 8 Januari 2025 ada penjualan barang dagang dengan harga 15 juta. Catatannya FOB shipping point. Jadi di sini kas. Lalu di sini penjualan. Ya. Berapa tadi? 15 juta. Penjualan FOB. Jadi keterangannya itu penjualan FOB. Selesai. Ini jurnal umumnya. Jadi ini akunnya nih kita tinggal ketarik garis aja sih ke bawah. Muncullah akun-akunnya. Kita rapiin dulu ya. Ya, 2025. Kok 2023 ya? Kita tulis dulu satu-satu ya tanggalnya tadi harusnya. 4 Januari.
Selanjutnya, kita akan membuat buku besar. Jadi kita ngulang ya buat ya. Jadi yang pertama cara buat buku besar. Jadi ini ada pivot table, table range-nya. Kita buka jurnal umum. Ini kita blok semua ya dari nomor sampai bawah. Lalu tinggal oke. Lalu ada apa aja sih yang di dalam buku besar? Jadi adanya itu ada tanggal, debit, kredit, keterangan, dan akun. Nah, akunnya ini jangan lupa kita pindahin ke filter. Lalu kita akan ke design, do not show subtotal, sama ini kita ke tabular form. Nah, jadi ini kan masih all, jadi kita ubah ke cast. Karena kan buku besar tuh kita satu-satu gitu kan taruh, jadi di setiap ininya pasti ada iya. Ini kita bakalan buat ini juga guys, sebentar. Pivot table analyze, ada field item and set calculate field. Yang pertama ada Oke, sebelum lanjut, jadi ini tuh kita bakalan ke pivot table analyze. Ke pivot table analyze, jadi kita ada field item and set. Jadi di sini ada saldo. Yang pertama kita kasih nama saldo debit. Nah, formulanya itu sama dengan if buka kurung debit lebih besar dari kredit, maka debit kurang kredit. Oke. Nah, muncul. Lalu juga lagi yang terakhir saldo kredit. Saldo kredit sama dengan if buka kurung kredit. Ini kita tinggal balik aja guys. Kredit kurang debit, maka kredit kurang debit. Enter. Oke. Jadi ya. Nah, beginilah guys cara membuat buku besar. Nah, untuk yang akun-akun selanjutnya, kan buku besar tuh per akun. Nah, ini kita tinggal kopas aja. Jadi ini tinggal di copy, terus paste. Terus kita tinggal ganti nama akun ya di filter ini jadi ke piutang usaha. Jadi ini kita ini yang sampai semuanya ada. Tiba-tiba
Nah, sudah. Nah, berikut ini adalah buku besar. Sudah ya? Dadah. Lanjut, kita akan membuat, setelah buku besar, kita akan membuat neraca saldo. Jadi di sini bakalan ada neraca saldo sama laporan-laporan keuangan. Nah, gimana cara buat neraca saldo? Sama guys, kayak yang tadi. Cuma bedanya tuh ada yang dicentang sama ada yang perlu kita centang, ada yang nggak perlu kita centang. Jadi yang biasanya di ini neraca saldo yang perlu dicentang tuh cuma akun, saldo debit kredit. Ini nggak usah. Akun saldo debit kredit sama tanggal juga nggak usah sih. Oh ya, tanggal juga guys, sorry. Oh ya, jangan lupa akunnya dipindahin ke bawah. Ini tanggalnya nggak usah sih. Nah, berikut adalah neraca saldonya. Jadi kita tinggal lihat aja balance atau if sum, tinggal kita jumlahin aja di sampai sini. Enter. Balance berarti benar ya guys. Selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Oke, apa aja sih yang ada di laporan laba rugi itu? Pertama ada pendapatan. Terus pendapatan itu ada apa? Ada ini. Pendapatan itu apa aja? Ada penjualan. Penjualan. Ya, pendapatan kita cuma penjualan, guys. Total pendapatan. Dan kita nih ada, kita tinggal ini aja sih. Jualan kita ini. 75.000. Nah, 75 juta. Total pendapatannya 75 juta. Lalu selanjutnya ada expense, pengeluaran. Apa aja pengeluarannya? Pengeluarannya itu yang pertama ada retur penjual. Terus ada beban angkut penjualan. Terus juga ada potongan penjualan. Nah ini beban semua guys. Berapa aja tuh? Ini kita pakai rumus guys. Sorry, saya salah. Ini total expense. Pakai rumus. Nggak usah.
Oh enggak sih, nggak usah pakai rumah, nggak apa-apa. Nih penjualannya nih. Jualannya 75 juta. Bisa tulis aja. Nah, terus enter. Nah, total pendapatannya ini kalau misalnya pendapatannya bisa lebih itu kita bisa tambahin semuanya ya guys. Tapi kan pendapatannya sama jadi ya udah 75 juta totalnya. Oke, retur penjual. Retur penjual itu ada berapa? Ada 5 juta. Beban akun penjualan ada 1,5. Potongan penjualan adalah 1.100.000. Total expense ya, ini sama dengan kita bisa pakai sum. Kita tinggal tambahin semua. Nah, segini total expense ya. Lalu yang terakhir adalah laba bersih. Laba bersihnya berapa? Laba bersih itu total pendapatan kita. Pendapatan kita ini tuh dikurangi sama total expense-nya. 67.400 juta. Nah, berikut ini adalah laporan keuangannya. Ya, kita rapiin dulu. Selanjutnya ada laba ditahan. Modal awal. Laba ditahan. Yang ada di laba ditahan itu ada modal awal. Modal awal kita berapa? Modal awal kita itu ada 120 juta. Ini di jurnal umum ya. Modal awal kita 120 juta. Juta. Terus ada laba bersih. Nah, laba bersih itu yang tadi kita udah hitung, yang ini ada 67.400. Nah, lalu setelah itu ada saldo akhir. Nah, ini laba ditahan saldo akhir kita. Saldo akhir ini itu tuh cuma 120 ditambah sama ini. Enter. Jadi 187.400. Ini adalah saldonya, saldo akhirnya kita. Selanjutnya ada lanjut laba ditahan ada laporan posisi keuangan. Dalam posisi keuangan ada apa aja? Yang pertama ada aset. Aset itu, aset kita ada apa aja? Yang pertama, kita punya aset kas. Ini kas aset kita. Lalu ada piutang. Piutang usaha ini aset kita juga. Lalu juga ada persediaan aset kita. Nah, total aset. Nah, ini kita bisa pakai rumus sum if. Kurang. Ini dari sini, kita blok sampai sini. Sum if, terus
Sum nih tambah sum ya. Oke, ini kas kita. Nah, persediaan ini persediaannya salah. Persediaannya harusnya 56 juta. Nah, 56 juta. Nah, total aset itu kita tinggal jumlahin aja semuanya, guys. Oke. Nah, terus habis itu lanjut kita ke liabilitas. Liabilitas itu ada apa aja? Ada utang usaha. Kita punya hutang usaha. Enter. Ya, total liabilitas kita nggak ada juga. Jadi ada ekuitas. Modal awal kita kan yang paling awal tadi 120 juta. 120 juta, terus ada laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba bersih kita. Ini. Lalu ada total ekuitas kita. Nah, ini tinggal ditambahin aja seperti biasa. Ya. Lalu yang terakhir total liabilitas plus ekuitas. Liabilitas ini sama dengan plus ekuitas. Ya. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan. Kita rapiin dulu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke laporan arus kas.
Nah, sebelum masuk ke laporan arus kas, kita bakalan kasih kode dulu di buku besar ya, supaya lebih gampang nanti saat kita masukin rumusnya. Jadi yang pertama kodenya itu saya bakalan kasih kode di sini penyetoran modal, karena ini modal, saya bakalan kasih kode D. Terus kecil aja lah, D. Lalu selanjutnya pelunasan dengan diskon, ini tanggal. Oh, ini belum diurutin ya. Sama aja. Dia nih tanggal 10 Januari pelunasan dengan diskon. Ini tuh beban. Itu masuk beban. Terus tanggal 13 Januari ini masuk beban juga. Tanggal 18 Januari menerima pembayaran dengan diskon. Ini masuk pendapatan karena dia menerima pembayaran. Lalu tanggal 25 Januari itu ada FOB shipping point. Ini juga pendapatan karena kita dapat. Terus ini 28 Januari ini ada penjualan FOB shipping point, itu berarti pendapatan juga. Terakhir ada FOB shipping. Tanggal 4 Januari itu ada FOB shipping point, ini termasuk beban. Nah, terus ada 8 Januari 2025 FOB destination. Berapa? 8 Januari 2025 FOB destination, ini juga termasuk beban yang terakhir. Nah, berikutnya adalah kode-kodenya. Oke, lanjut masuk ke sini. Laporan arus kas. Apa aja sih yang ada di laporan arus kas itu? Laporan arus kas itu ada arus kas kegiatan operasional. Apa ini? Arus kas kegiatan operasional apa aja? Ada kas pendapatan sama kas pendapatan sama kas beban. Arus kas bersihnya nanti. Lalu selanjutnya ada juga arus kas kegiatan investasi. Pengeluaran investasi. Terus kas neto. Nah, yang terakhir ada kas awal. Kas awal sama kas akhir. Kas pendapatan. Jadi kita bakalan pakai rumus sum if. Sum if ini buka ini buka kurung. Kita bakalan ke buku besar. Kita bakalan tarik garis dari sini sampai sini. Terus koma. Kita kasih tadi P ya, pendapatan kayak gini. Maka P berarti jadi sum debit yang ini. Enter.
kas beban ini juga sama, tapi kita bakalan sama. Kalau beban tuh kita ganti jadi enter. Nah, harus kas bersih. Nah, untuk kas bersih itu kita tinggal kurangin ini kas pendapatan dikurangi kas beban, enter. Nah, lalu selanjutnya pengeluaran investasi. Nah, ini juga sama, kita tinggal ganti. Oh iya, salah. Ini kita copy dulu rumusnya. Ini kita tinggal ganti ke investasi, tapi kita nggak ada investasi, jadinya dia bakalan keluar strip karena emang kita nggak ada investasi. Kas awal nggak ada, kita nggak punya kas awal, 0 juga. Kas akhir itu kas bersih dikurangi kas neto, jadi sama dengan ini ada rumus kas bersih dikurangi kas neto ditambah sama modal. Oh iya guys, modal kita salah hapus. Itu ada modal, ini kegiatan pendanaan, jadi di arus kas itu ada kegiatan pendanaan tuh ada apa? Ada modal. Modal tadi kita kasih D. Oh, salah berarti ini ya. Kita ganti ke sini. Nah, sebentar guys, sorry ada yang salah. Kita perbaiki dulu. Oke, kita mulai ulang aja. Zoom. Nah, 120 juta ini modal kita. Maaf ya guys. Kas neto. Ini tuh totalnya tadi 120 juta. Kas akhir. Nah, kas akhir ini ada rumusnya sama dengan ini arus kas bersih dikurangi
sama kas neto yang ini. Tutup kurung, baru ditambah sama ini. Sama modal, kas neto modal. Enter. Nah, lanjut. Jadi di sini tuh ada yang salah ya. Di kas bebannya. Nah, kas bebannya ini kita ganti aja, kita ngulang dari awal. Rumusnya salah soalnya. Ini ikutin rumus ini aja ya. Sini. Maka kita cari dengan pakai inisial B. Terus ini. Credit, sum of credit. Nah, udah keganti semuanya dengan otomatis. Dan berikut adalah laporan kasnya. Kas akhirnya 132.080 sama dengan kas awal kita 132.080 balance. Ini kita rapikan dulu. Nah, sekian video AFL akuntansi tentang perusahaan dagang, tentang metode perpetual dari saya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Terima kasih.